Pasti langsung penasarannya dengan siapa. Untuk itu kita langsung kenalan aja nih. Di samping saya ada Bapak siapa? Boleh kenalan dong? Kenalan, nama saya Nur Jamil atau dipanggil juga Nunung atau Nunung Nur Jamil. Ya, kebetulan saat ini ya sebagai Ketua 1 Basnas Kabupaten Ciamis. Oke, nah sebelahnya ada Bapak Assalamualaikum siapa? warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kikin Mutakin di Kesekretariatan Basnas Provinsi Ciamis. Nah ini kan kita ditemani dari rekan-rekan Basnas nih. Di kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang Basnasnya sendiri. Nah, Basnas di Kabupaten Ciamis ini bagaimana sih Pak? Tahu dong gimana? Apa sih programnya? Yang pertama bahwa Basnas Kabupaten Ciamis dari ke tahun ke tahun yang alhamdulillah memiliki perkembangan. Ya. Kemudian yang kedua, program Basnas Kabupaten Ciamis dari pengumpulan baik itu adalah zakat maupun infak sembako tersebut itu dari 8 asnaf itu disibukkan dalam program Basnas Kabupaten Ciamis menjadi 5, yaitu 1 Ciamis Peduli, kemudian yang kedua adalah Ciamis Sejahtera, kemudian yang ketiga adalah Ciamis Cerdas, kemudian yang keempat adalah Ciamis Sehat, dan yang kelima adalah Ciamis Awareness. Nah, kesemuanya itu mencakup 8 asnaf. Terus sebagai kewajiban kita mendistribusikan baik itu zakat maupun infak. Nah, berarti sudah jelas siapa yang distribusikan atau disalurkannya kemana nih? Dana-dana yang sudah terkumpulkan kemana aja nih Pak? Satu kabupaten Ciamis sejumlah 27 kecamatan itu sudah terdistribusikan. Itu terutama ya keterkaitan dengan masalah Ciamis Peduli yaitu Ritilahu ya. Bahwa setiap kecamatan itu yang 27 semua itu sudah kebagian. Itu dan seluruhnya Ritilahu yang sudah didistribusikan dari basis kabupaten itu sejumlah 270. Itu mustahik itu ya yang dibantu gitu ya. Walaupun hanya nilai 10 juta itu hanya merupakan stimulan dan saya anjurkan bahwa dalam pembangunannya itu oleh panitia lingkungan, kemudian dari apa yang dimiliki oleh mustahik ditambah dengan bantuan lingkungannya, sehingga tidak mustahil bahwa jadinya rumah itu bukan 10 juta tapi bisa aja 15 juta, bisa aja 17 juta, bahkan ada yang mencapai 35 juta. Itu ya. Jadi akhirnya tergantung panitia di sana. Halo pemirsa, masih bersama Bunga Sufi Channel dan tentunya kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang acara tadi barusan mengenai Basnas ini dan bagaimana sih antusiasnya dan bagaimana perjalanan dari berjalannya program tadi. Nah, langsung aja kita ngobrol bareng sama sekretaris Basnas. Halo Pak. Selamat siang Bu. Nah, pengen tahu dong pemirsa semuanya juga tentang tadi acaranya kayak gimana nih Pak? Alhamdulillah dari awal sampai akhir saya menyaksikan dan juga mengapresiasi ya sangat luar biasa antusiasme daripada UPJ Kelurahan Ciamis ini yang mungkin dari awal sudah bergeliat, ada satu kekompakan yang sangat luar biasa terpancar di antara pengurusnya, dan yang lebih penting lagi yaitu keterkaitan pelaporan juga administrasi. Sebab Basnas selain daripada menghimpun ataupun mengumpulkan zakat dan juga menyalurkannya kepada yang berhak atau mustahik, nah di sisi lain yang lebih penting lagi yaitu penyaluran yang berbasis juga laporan. Termasuk tadi pembahasan zakat fitrah yang sudah dibahas oleh Pak Wakil Ketua, pelaporan itu harus betul-betul ada. Sebab kita juga diaudit, dan sebagai langkah awal kita meluncurkan sebuah aplikasi berbasis internet sebagai media digitalisasi pelaporan. Jadi kita meluncurkan sebuah aplikasi ya dalam Google Form itu dibuat dan disebarkan kepada tiap-tiap pengumpul zakat fitrah. Dalam hal ini dikoordinir oleh UPJ desa masing-masing. Jadi UPJ desa masing-masing mengisi form tersebut berbasis internet, dan itu kalau kita katakan quick count zakat fitrah. Dan ini sangat berfungsi sekali apabila pemerintah daerah kabupaten dan juga provinsi ingin mengetahui perkembangan zakat fitrah dari tahun ke tahun. Jadi sebelum pelaksanaan Idul Fitri juga kita sudah mengetahui gitu, berapa sih perkembangan zakat fitrah termasuk infaknya kan gitu. Dan ini
termasuk digitalisasi pelaporan. Itu sebenarnya. Oke. Nah, sekaligus juga kan kita sedang adanya wabah pandemi COVID ini ya. Jadi sangat membantu sekali dengan adanya program yang tadi disebutkan ada Google Form itu. Ya. Dan bagaimana sih antusiasnya? Antusiasnya alhamdulillah. Ini sebetulnya sudah berjalan selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Kalau kita evaluasi baru 60% budget desa yang sudah siap dan kerjasama gitu berbasis digitalisasi ini. Berbagai faktor kendala mungkin di lapangan dari mulai keadaan demografinya juga kan penduduk SDM-nya juga dan juga geografisnya. SDM di UPJ desa tidak semuanya mumpuni di bidang IT mungkin ya, kita juga paham dan maklum. Yang satu juga dari geografisnya. Tapi di sisi lain kita apresiasi sekali terhadap UPJ desa yang sudah aktif dan ini menjadi bahan penilaian oleh ada yang namanya Puskas di situ. Iya, Puskas itu adalah pusat kajian strategi Basnas. Kita ini dinilai dari mulai divisi penghimpunan, penyaluran, pelaporan, dan alhamdulillah di Basnas Ciamis pada periode 2019 kemarin kita juara ketiga gitu. Basnas Kabupaten yang terbaik di indeks zakatnya se-Pulau Jawa dan Bali kan gitu. Dan ini merupakan apresiasi lah pencapaian dan juga dorongan dari masyarakat. Tanpa ada masyarakat, tanpa ada UPJ mungkin Basnas tidak bisa seperti ini. Nah, terakhir deh ya, apa sih program kedepannya dari Basnas ini? Boleh deh, dari siapa aja? Ya, sementara ini programnya itu belum berubah ya, hanya yang itu aja. Soalnya yang dengan itu ya udah mencakup. Gitu. Kita hanya sebetulnya pengennya aspek yang berkaitan dengan Rutilahu ini adalah meningkat itu aja. Gitu. Jadi kalau saja umpamanya 1 tahun misalnya Rutilahu taruhlah 80 atau 60 mustahik gitu ya. Nah untuk ke depan itu harus lebih meningkat lagi. Tapi bisa meningkatkan tidaknya itu tergantung daripada pengumpulan infak itu sendiri. Tapi terus terang aja, infak itu kalau masuk semua itu nggak akan kurang dari 2,8 miliar. Sementara ini baru masuk 1,6 miliar, 1,7 itu ya jadi sangat berat. Artinya ya bertahaplah kesadaran masyarakat. Dan terakhir lagi nih, apa harapannya ke depannya di Basnas untuk masyarakat luar sana? Tentu saja bahwa harapannya semua mengapresiasi kegiatan Basnas, baik itu adalah birokrat, itu eksekutif, legislatif maupun masyarakat. Itu sehingga ya dengan kekompakan ya insya Allah. Tapi kalau memang belum kompak ya susah. Itu kalau bagaimana ya tetap aja. Tapi kalau kompak ya yakin akan cepat lah. Gitu ya apa yang diharapkan gitu ya. Wah seru banget ya dari kita udah bincang-bincang mengenai Basnas dan juga apa sih program di dalamnya dan beserta event yang tadi sudah dilaksanakan. Thank you banget dan terima kasih banget ya Pak ya atas waktunya. Terima kasih juga. Buat pemirsa di rumah jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Dan saya Nana Salsabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.